dalam kerinduan memandang keindahan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya saudara dan keluarga saudara pada saat ini? Adakah sukacita? Adakah kebahagiaan? Kiranya kasih Allah senantiasa meliputi kita semua. Pada saat ini kita memasuki Minggu Prapaskah kelima, dan tema ibadah pada minggu ini adalah percaya Allah yang membangkitkan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, pada dasarnya hidup kita itu tidak terlepas dari krisis. Krisis itu senantiasa hadir dalam kehidupan kita, dan krisis itu tidak harus selalu dipandang secara negatif maupun juga dihindari. Sebab dalam krisis saudara-saudara, kita dapat menemukan suatu hal baru. Kita dapat menemukan sebuah makna baru. Misalnya, ada orang memandang pentingnya hidup sehat. Sebabnya, ia pernah mengalami krisis. Ia pernah sakit dan ia merasa ia hampir mati. Sebelum ia sakit, ia tidak peduli dengan kesehatannya. Namun sesudah ia sakit, ia baru sadar pentingnya hidup sehat, pentingnya menghargai tubuh. Nah, saudara, krisis bisa menjadi kesempatan bagi kita semua untuk menemukan dan memaknai suatu hal secara lebih dalam maupun juga secara lebih luas. Bacaan Injil kita itu menunjukkan bagaimana Maria dan Marta itu sedang mengalami krisis karena saudara mereka Lazarus itu sakit keras dan hampir mati. Mereka pun memberi kabar kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, saudara kami yang Tuhan kasihi sakit." Mereka berharap Yesus segera datang ke Betania dan memulihkan Lazarus. Saudara, murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus itu sebenarnya juga sedang mengalami krisis. Jadi ketika Yesus mengajak mereka pergi ke Betania, mereka khawatir akan keselamatan sang guru maupun juga dengan mereka. Mereka berkata, "Guru, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Para murid tahu bahwa para pemimpin Yahudi itu hendak menangkap Yesus dan membunuhnya, sehingga mereka ingin berharap supaya Yesus tidak pergi ke Betania. Nah, dalam kondisi krisis ini, baik itu Maria, Marta maupun juga para murid, mereka berkesempatan untuk mengenal Yesus secara lebih dalam, mengenal pribadi Yesus secara lebih jauh. Yang pertama, saudara dikasihi Tuhan, yang mereka kenal bahwa Yesus adalah pribadi yang berdamai dengan kematian. Yesus adalah pribadi yang bisa berdamai dengan kematian. Meskipun para murid sudah memperingatkan Yesus supaya tidak pergi ke Betania, Yesus tetap pergi ke sana dan menyatakan karya Allah. Nampak saudara dikasihi Tuhan, Yesus tidak menyikapi kematian secara berlebihan. Kematian merupakan sebuah realitas kehidupan manusia. Kematian menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang terbatas, mati. Dan Yesus itu melihatnya. Dan Yesus pun berdamai dengan kematian, saudara kasih Tuhan. Dan bukankah pada akhirnya nanti Yesus akan memberikan hidupnya? Ia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Di situ Yesus berdamai dengan kematian. Dan saudara dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu muncul fenomena panik buying. Jadi fenomena ini berangkat dari pemerintah yang mengumumkan bahwa di Indonesia sudah ada orang yang positif terkena virus corona. Lalu muncul kepanikan di tengah masyarakat. Dan sebagian orang hanya pergi ke pusat perbelanjaan. Mereka belanja
sembako, barang-barang kesehatan itu secara berlebihan karena panik. Yang menjadi keprihatinan adalah di tengah kepanikan itu muncul sikap egois, muncul sikap tidak peduli terhadap sesamanya, bahwa dampak yang dihasilkan dari belanja secara berlebihan itu membuat beberapa orang mengalami kerugian, mengalami kesusahan. Barang menjadi mahal, barang menjadi langka, dan khususnya untuk kalangan menengah ke bawah menjadi penderitaan, kesusahan. Nah, sesudah dikasih Tuhan, Yesus memberikan teladan kepada kita semua. Bagaimana ketika kita menghadapi sebuah krisis, khususnya kita melihat menghadapi sebuah kematian, kita diajak supaya kita bisa bijaksana menerimanya, bukan menyikapinya secara berlebihan. Bahwa memang kita memiliki ketakutan, kita memiliki kekhawatiran, namun janganlah itu mendominasi hidup kita, dominan dalam hidup kita. Namun marilah kita dengan bijak, kita bisa berdamai dengan kekhawatiran kita, dengan kematian. Dan di sini Saudara kasih Tuhan, pada akhirnya dengan kita bisa berdamai dengan kematian, dengan kekhawatiran itu, kita bisa menyatakan karya Allah, memberitakan karya Allah sebagaimana itu yang Tuhan Yesus lakukan. Itu yang pertama, terkait bagaimana di tengah krisis kita bisa mengenal Yesus sebagai pribadi yang bisa berdamai dengan kematian, bisa berdamai dengan krisis. Yang kedua adalah kita bisa mengenal Yesus sebagai kebangkitan dan hidup. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Perkataan ini Saudara dikasih Tuhan, yang pertama ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias. Ia memiliki kuasa membangkitkan orang dari kematian. Ia pun menjanjikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, di sisi lain, perkataan Yesus ini juga ingin menunjukkan bahwa Yesus sebagai Mesias yang Maha Kuasa itu sudah benar-benar hadir di tengah kehidupan manusia, di tengah kehidupan kita, bahwa kehidupan kekal itu sudah bisa kita terima ketika Sang Firman itu sudah menjadi manusia. Nah, sesuai dikasih Tuhan, kehidupan kekal yang bisa kita terima saat ini itu ditunjukkan dengan bagaimana hidup kita itu memiliki persekutuan dengan Allah. Kita memiliki relasi bersama dengan Allah yang tadinya terputus karena dosa-dosa kita. Dan yang kedua, kita pun juga bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera di dalam Allah. Nah, sesuai dikasih Tuhan, berjalannya waktu, kita akan semakin tua, rambut akan semakin memutih, kulit akan semakin berkeriput, mata akan semakin rabun. Dalam kehidupan kita pun, kita menyadari bahwa seringkali ada krisis, persoalan, pergumulan hidup yang datang mewarnai kehidupan kita. Tapi marilah kita mengingat apa yang dikatakan Yesus. Ia akan hidup walaupun sudah mati. Ia akan hidup walaupun sudah mati. Perkataan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa walaupun di kehidupan kita menghadapi krisis, bahwa kita akan menghadapi sebuah kematian, bahwa pada saat ini kita sudah memiliki kehidupan yang sejati. Kita memiliki kehidupan, yaitu bahwa kita memiliki relasi bersama dengan Allah. Kita bisa merasakan sukacita di dalam Allah, dan damai Allah juga bisa kita rasakan. Kita tidak merasakan ketakutan yang kekhawatiran yang berlebih, karena kita percaya kita memiliki Kristus, kebangkitan dan hidup dalam hidup kita. Dan kita pun tidak akan bergumul selalu, tidak akan selalu dinaungi dengan rasa ketakutan itu, karena kita sudah percaya
kepada Kristus yang penuh kuasa itu, yang saat ini sudah hadir bagi kita semua. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita percaya kepada Kristus itu? Bahwa Kristus benar-benar sungguh berkuasa, punya maha kuasa untuk membangkitkan dan memberikan kehidupan bagi kita semua. Yang ketiga, saudara dikasih Tuhan, kita mengenal Yesus sebagai sosok yang mencintai kita. Dikisahkan bahwa Yesus melihat Maria dan orang banyak menangis karena Lazarus yang sudah mati. Dan di situ kita perhatikan di ayat yang ke-35, maka menangislah Yesus. Saudara, ayat ini pendek namun sangat dalam. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh mengasihi kita. Allah ternyata peduli akan setiap pergumulan kita. Apa yang menjadi setiap kesusahan kita, apa yang siap menjadi pergumulan kita, itu Allah peduli. Dan Allah pun memberikan air matanya kepada kita semua. Allah pun juga turut prihatin akan apa yang menjadi pergumulan kita, akan apa yang menjadi nasib kita ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, demikian firman Tuhan pada saat ini menunjukkan kepada kita semua tentang dua hal. Setidaknya bahwa yang pertama menunjukkan tentang Allah yang maha kuasa. Kita memiliki Allah yang maha kuasa, Yesus sebagai kebangkitan dan hidup kita. Dan di situ Allah yang maha kuasa itu ternyata adalah Allah yang dekat dalam diri kita. Ia peduli akan setiap pergumulan kita, akan apa yang menjadi kesusahan kita. Khususnya saat ini, saat kita mengalami kesusahan, keprihatinan karena wabah virus corona, firman Tuhan menunjukkan kepada kita semua bahwa Allah turut prihatin, Allah bersama-sama dengan kita, Allah menangis bersama-sama dengan kita. Namun tidak hanya berhenti di situ saja, sesuai dikasih Tuhan. Allah pun hendak memulihkan kita. Allah yang maha kuasa itu hendak membangkitkan kita, memberikan kita kehidupannya sejati. Sehingga di tengah krisis sekalipun kita tidak akan mengalami perasaan duka cita yang berkelanjutan. Kita akan merasakan sukacita, kedamaian di dalam Allah meskipun kita menghadapi krisis. Nah, yang kedua, kita pun juga dipanggil sesuai dikasih Tuhan untuk kita turut serta ambil bagian dalam karya Allah tersebut. Bahwa kita dipanggil untuk menghadirkan kehidupan sejati dalam kehidupan kita bersama, menghadirkan sukacita, damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita. Di saat ini mungkin ada saudara-saudara kita yang mengalami duka cita, mengalami kesusahan, mereka pun juga yang terasing. Saya membaca berita kesaksian akan beberapa orang yang mengalami duka cita, kesusahan karena mereka diasingkan, mereka dianggap mereka positif corona, dan mereka merasa mereka terasing karena orang-orang di sekitarnya menjauhi mereka. Dan di sini sudah dikasih Tuhan, kita dipanggil bagaimana kita bisa merengkuh mereka, kita menyatakan kasih kita kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka pun dapat merasakan sukacita bersama-sama dengan kita di tengah kondisi krisis ini. Dan kita pun juga dipanggil untuk menjadi agen pendamai Allah di tengah dunia ini. Bahwa di dunia ini yang penuh gejolak, di saat kita saat ini muncul kepanikan, muncul konflik dalam kehidupan kita, kita dipanggil untuk menjadi agen pendamai Allah. Kita hadir dan kita bisa bersikap secara bijaksana. Kita menghadapi setiap persoalan itu dengan kepala dingin, dan tentu saja kita dengan penuh iman, kepercayaan kepada Allah. Dan demikian, dengan sikap tersebut, kita semua bisa merasakan damai sejahtera Allah, kedamaian, ketenangan, meskipun di tengah krisis ini. Yang demikian, saudara dikasih Tuhan, dengan kita percaya
kepada Allah yang Maha Kuasa itu, yang membangkitkan kita, yang memberi kehidupan kita, dan kita pun turut serta untuk ambil bagian untuk menyatakan karya Allah kepada kehidupan kita. Disitulah pada akhirnya kita bisa benar-benar merasakan, memaknai krisis yang kita hadapi saat ini sebagai wujud. Kita bisa merasakan Allah yang sungguh hadir, Allah yang membangkitkan kita semua, dan kita pun penuh pengharapan dan kepercayaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam kebimbangan dan ketakutan yang melanda, firman-Nya terus mendampingi dan menguatkan kita. Oleh karenanya, marilah saat ini kita berdoa, mohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan, sehingga kita dimampukan untuk melewati setiap krisis kehidupan. Mari kita berdoa. Ya Allahku, kami memuji Dikau dan mengingat segala penyertaan-Mu dengan rasa syukur. Kami mengakui kerahiman-Mu yang terus menggendong kami meski di tengah bencana. Oleh karenanya, kami mau terus mengarahkan hati kami kepadamu, sehingga kami senantiasa beroleh ketenangan. Memang, dunia yang kami tinggali saat ini diselimuti oleh ketakutan. Wabah virus menggila dan seolah-olah ingin menerkam kami. Bahkan hari demi hari bencana ini semakin menguras pikiran dan fisik kami. Namun dalam setiap kondisi ini, kami mau terus percaya bahwa di mana ada kasih dan kebijaksanaan, di sana tidak ada ketakutan dan kebingungan. Di mana ada iman dan pengharapan, di sana tiada kegentaran dan keputusasaan. Di mana ada Engkau, di sana ada keselamatan. Biarlah firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama ini menguatkan kami dalam menjalani hidup, sehingga dalam krisis sekalipun kami tetap mampu melihat karya indah Tuhan dalam hidup kami, serta membantu sesama kami untuk terus merangkul kehidupan. Di dalam cinta kasih yang meluap dalam persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami memasrahkan diri kami. Amin. Jadikan aku